warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan pembelajaran simulasi komunikasi digital. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai pemanfaatan perangkat lunak pengolah angka. Materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah pengenalan layar, mengelola worksheet, mengatur baris dan kolom, format nomor, rumus standar, field handle, fungsi tag, fungsi string, dan referensi relatif dan mutlak. Fungsi fitur bagian antarmuka. Fungsi fitur bagian antarmuka Excel 2013. Quick Access Toolbar merupakan kumpulan tombol pintas yang sering digunakan untuk perintah umum. Bisa ditambah maupun dikurangi, tetapi secara default terdiri dari Shift, Undo, dan Redo. Ribbon berisi kumpulan tab yang sudah disusun berdasarkan kategori tertentu, misalnya Home, Insert, Page Layout, Formulas. Setiap tab berisi beberapa kelompok perintah, misalnya Font, Alignment, dan Number. Title menampilkan nama dokumen yang sedang dibuka. Name box menampilkan lokasi atau nama sel yang dipilih. Sel adalah setiap persegi panjang di dalam workbook yang merupakan persimpangan antara kolom dan baris. Row merupakan sekumpulan set yang bergerak dari kiri ke kanan halaman yang diidentifikasi dengan nomor. Kemudian kolom merupakan sekumpulan set yang bergerak dari atas ke bawah halaman yang diidentifikasi dengan huruf. Kita akan cek satu persatu mengenai layar Excel 2013 ini. Ini adalah Quick Access Toolbar yang berisi Shift, Undo, dan Redo. Ini adalah titel dari workbook. Kemudian dari Home sampai Nitro Pro 9 ini adalah ribbon. Kemudian di dalam ribbon ini terdapat tombol-tombol perintah, ada Font, Alignment, dan Number. Kemudian yang ini adalah name box. Kemudian A, B, C ini adalah kolom. Sementara 1, 2, 3, 4 ini adalah baris. Sementara ini, pertemuan antara baris dan kolom itu dinamakan sel. Formula bar merupakan lokasi untuk memasukkan atau edit data, formula, atau fungsi yang ada pada sel tertentu. Scroll between work digunakan untuk menggeser worksheet. Kemudian klik to add a new worksheet digunakan untuk menambah worksheet baru. Kemudian normal view merupakan tampilan mode standar yang menunjukkan jumlah sel dan kolom yang tidak terbatas. Kemudian page layout view merupakan tampilan yang membagi worksheet menjadi dua halaman. Page break view merupakan pilihan untuk menampilkan overview worksheet. Khususnya sangat membantu ketika ditambahkan page break. Kemudian scroll bar berada di bagian bawah atau bagian kanan yang berfungsi untuk menggeser tampilan ke atas, ke bawah, atau kanan kiri. Ini adalah formula bar. Kemudian scroll between worksheet adalah ini. Kemudian klik to add a new worksheet, ini. Kemudian normal view, ini normal view. Kemudian yang ini adalah page layout, ini adalah
backbrick, dan yang ini adalah scroll bar. Multiple worksheet. Pada bagian multiple worksheet ini, kita akan belajar bagaimana cara mengelola sheet. Bagian pertama yang akan kita bahas adalah cara menambah sheet baru. Caranya adalah dengan melakukan klik tombol New Sheet yang berada di sebelah kanan lembar kerja. Kita akan contohkan, ini adalah lembar kerja, ini adalah sheet 1. Jika Anda ingin menambah sheet berikutnya, klik tanda plus atau New Sheet, maka dia akan bertambah menjadi 2 buah sheet. Ini tadi sheet 1 dan ini adalah sheet 2. Menyalin lembar kerja. Caranya adalah klik kanan dan pilih Move or Copy. Maka akan muncul kotak dialog Move or Copy. Kemudian pilih lokasi penempatannya. Kemudian klik tombol OK. Kita akan contohkan cara penggunaan Move or Copy. Ini ada 2 buah sheet 1 dan sheet 2. Sheet 1 ini akan kita salin ke sebelah sheet 2. Caranya, klik kanan, kemudian ambil Move or Copy, kemudian ambil Move to End. Karena sebelah sheet 2 berarti tidak ada lagi sheet yang berikutnya. Kemudian klik Create a Copy, kemudian klik OK. Maka sheet 1 ini akan tersalin pada sheet 1, 2 berikutnya. Memindahkan lembar kerja. Jika sheet yang dibuat kurang sesuai dengan keinginan dan sheet itu ingin dipindahkan, caranya adalah dengan melakukan geser atau drag ke posisi yang diinginkan. Kita akan memindahkan posisi sheet 1-2 ini ke sebelah kanan sheet 1. Caranya, klik, kemudian drag, geser ke arah kiri, kemudian lepaskan. Maka dia akan berada pada sebelah kanan sheet 1. Mengganti nama sheet. Caranya, klik kanan sheet yang akan diganti, kemudian klik rename. Kita akan contohkan pada sheet 1-2 ini, kita akan ganti menjadi nama. Kanan sheet 1-2 ini, kemudian klik rename, kemudian ganti nama sheetnya menjadi orang tua. Kemudian enter. Baris dan kolom. Mengatur lebar kolom dengan fasilitas AutoFit. Caranya adalah pilih kolom atau baris yang akan dijadikan otomatis, kemudian pada tab Home, klik Format, kemudian pilih AutoFit Column Width. Kita akan contohkan cara penggunaan AutoFit. Ini adalah data yang belum diatur kolomnya. Kita akan atur kolom dari data ini. Caranya blok dari kolom A sampai ke kolom Q. Kemudian pada menu Home, klik Format, kemudian ambil AutoFit Column Width. Ini adalah hasil dari AutoFit Column Width. Lebar kolom akan menyesuaikan dengan data pada kolom. Memodifikasi tinggi atau lebar semua baris dan kolom. Caranya, klik tombol Select All di bawah name box untuk memilih semua. Kemudian arahkan kursor di antara nama baris sehingga muncul panah ganda. Setelah itu, klik dan tarik ke bawah untuk menambah atau mengurangi tinggi baris. Kemudian lepaskan mouse jika tinggi telah ditentukan.
Untuk mengatur posisi tag, Anda bisa memilih pada kelompok elemen, misalnya memilih middle element atau elemen left. Ini adalah lembar kerja yang akan kita atur lebar dan tinggi barisnya, lebar kolom dan tinggi barisnya. Klik Select All. Dia akan menyeleksi seluruh data yang ada. Kemudian untuk mengatur lebar kolom, taruh kursor, posisikan kursornya di antara kolom A dan kolom B. Kemudian muncul tanda panah ganda, Anda kemudian bisa menarik tanda panah ini ke arah kanan. Kemudian untuk mengatur tinggi baris, Anda bisa memposisikan kursor di antara angka 1 dan angka 2. Kemudian tarik ke bawah. Setelah kolom dan baris diatur, maka kita akan mengatur teksnya supaya dia rata ke tengah, berada di tengah dan pada posisi kiri. Caranya, klik pada elemen, klik rata tengah, middle element, kemudian ambil posisi kiri, elemen left. Font, cell border, dan style. Untuk mengatur font menjadi 2 baris dalam satu sel, caranya adalah posisikan kursor pada sel yang diketik, kemudian gunakan tombol Alt dan Enter. Kita akan cobakan mengatur nama orang tua ini menjadi 2 baris. Caranya, klik pada data ini, misalkan pada antara nama dan orang, klik, kemudian taruh kursor Anda di antara nama dan orang, kemudian pada keyboard, tekan Alt dan Enter secara bersamaan. Maka data yang tadinya 1 baris akan menjadi 2 baris dalam satu sel. Border kegunaannya adalah untuk memberi garis pada sel, kemudian untuk memberi warna pada tabel gunakan style. Ini adalah tabel yang belum diberi border. Anda bisa seleksi terlebih dahulu. Kemudian ambil border, ini adalah border, pilih all border. Kemudian untuk memberi warna pada tabel ini, ambil style. Kemudian Anda bisa pilih warna tabel yang Anda bisa gunakan, yang Anda inginkan. Seperti ini. Format nomor. Ada beberapa macam format nomor pada Excel. Ada general, merupakan format standar yang digunakan pada setiap sel. Kemudian number, merupakan format angka desimal. Currency, format untuk mata uang. Kemudian accounting, sama dengan format currency, cuman perbedaannya adalah pada accounting akan ada tanda desimal setelah angka. Kemudian short date merupakan format tanggal, kemudian long date format tanggal sebagai weekly, month, kemudian day, kemudian year. Kemudian time merupakan format waktu. Persen, format number, berbentuk desimal dan tanda persen. Kemudian fraction, format pecahan, dan scientific, format notasi ilmiah. Kita akan contohkan satu persatu penggunaan format nomor ini.
ketika kita ketik 1, kemudian kita menggunakan format general, maka akan tampilnya adalah 1. Kemudian ketika kita mengambil format number, maka akan ada 1,00. Kemudian ketika currency, akan ada tanda dolar, tanda mata uang di depan huruf nomor 1. Kemudian accounting, ini adalah bentuk format nomor accounting. Kemudian berikutnya adalah short date, berupa penanggalan. Long date, akan ada harinya Sunday, Januari, tanggal 1 tahun 1900. Kemudian time, jam 12 IM. Kemudian yang berikutnya adalah persen, menjadi 100% ya. Kemudian fraction, tetap 1. Andaikan kita tulis 0,5, dia akan menjadi 1/2. Kemudian yang berikutnya, scientific, seperti ini. Formula. Standar operator rumus yang digunakan pada Microsoft Excel adalah penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan eksponen. Kita akan contohkan cara menggunakan standar rumus pada Microsoft Excel. Ini adalah data yang akan kita tambah, kita kurang, kita kalikan, kita bagi, dan kita beri pangkat. Pada kolom A tambah B, rumus dimulai dengan sama dengan, kemudian klik sel pertama dari kolom A, kemudian ketik tanda plus, kemudian klik sel pertama dari kolom B. Kemudian untuk pengurangan, ketik sama dengan, kemudian klik sel pertama kolom A, kemudian ketik minus, kemudian klik sel pertama kolom C, kemudian enter. Kemudian untuk perkalian, sama dengan, ketik kolom pertama dari kolom B, sel pertama dari kolom B, kemudian ketik tanda asterik atau tanda bintang, kemudian klik sel pertama kolom C, kemudian enter. Pembagian, ketik sama dengan, kemudian sel pertama kolom A, simbol bagi, kemudian kolom pertama, sel pertama kolom B, kemudian enter. Kemudian untuk pangkat atau eksponen, ketik sama dengan, kemudian klik sel pertama dari kolom A, kemudian tanda pangkat, kemudian klik sel pertama dari kolom B, kemudian enter. Fill handle. Fill handle adalah kotak kecil di sudut kanan bawah sel yang dipilih. Cara penggunaannya adalah pilih sel yang berisi formula yang akan disalin, kemudian klik dan tarik fill handle melalui sel-sel yang ingin diisi. Ini adalah tabel yang berisi rumus yang belum disalin pada sel-sel berikutnya. Cara menggunakan fill handle adalah blok terlebih dahulu, kemudian ambil kotak kecil pada sudut kanan
pada sel yang dipilih, kemudian setelah muncul tanda plus seperti ini, tarik ke bawah untuk menyalin rumus yang digunakan. Fungsi tag. Ada 3 jenis fungsi tag yang bisa digunakan pada Microsoft Excel. Yang pertama adalah upper, fungsi upper. Kegunaannya adalah untuk membuat huruf menjadi huruf kapital. Kemudian fungsi lower, membuat huruf menjadi huruf kecil. Kemudian fungsi proper, kegunaannya adalah untuk membuat awal huruf pada awal kata menjadi huruf kapital. Kita akan contohkan penggunaan fungsi teks pada tulisan nama orang tua ini. Kita mulai dengan menggunakan fungsi upper, fungsi lower. Karena ini sudah huruf kapital, kita coba dulu dengan fungsi lower. Ketik sama dengan, kemudian ketik lower, kemudian buka kurung, kemudian ambil teks yang akan diperkecil hurufnya, yang akan dijadikan huruf kecil. Klik sel J14, kemudian tekan Enter. Maka huruf kapital pada tulisan nama orang tua akan berubah menjadi huruf kecil pada tulisan nama orang tua. Kemudian untuk fungsi proper, ketik sama dengan, kemudian ketik proper, kemudian buka kurung, klik sel yang ingin kita gunakan untuk fungsi proper, kemudian Enter. Maka pada huruf bagian nama, huruf N-nya besar, orang tua O-nya besar, dan T-nya besar. Kemudian untuk fungsi upper, sama dengan ketik upper, kemudian buka kurung, klik sel yang akan kita gunakan untuk fungsi upper, kemudian Enter. Maka huruf yang tadinya huruf kecil menjadi huruf kapital. Fungsi string. Fungsi string atau disebut juga dengan fungsi karakter merupakan fungsi yang digunakan untuk mengoperasikan data yang berjenis karakter. Terdapat 3 buah fungsi string yang bisa digunakan, yaitu fungsi left, fungsi right, dan fungsi mid. Fungsi left digunakan untuk mengambil sebagian data berjenis tag dari sebelah kiri sebanyak karakter yang diinginkan. Bentuk umum penulisan fungsi left adalah sama dengan left, buka kurung, kemudian teks yang akan dibaca, kemudian koma, kemudian jumlah karakter dari teks yang ingin dibaca. Kita akan contohkan cara penggunaan fungsi left. Ini adalah karakter yang ingin kita baca, berupa tulisan SMKN 2 Bukit Tinggi. Kita akan membaca karakter ini dari sebelah kiri sebanyak 7 karakter. Caranya sama dengan, kemudian ketik left, buka kurung, kemudian klik sel karakternya, kemudian koma, kemudian berapa jumlah karakter yang ingin dibaca? 7, kemudian tutup kurung, Enter. Maka hasilnya adalah SMK spasi N spasi 2. Jika kita hitung, karakternya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Spasi tetap dihitung sebagai sebuah karakter. Fungsi right. Fungsi right digunakan untuk mengambil sebagian data berjenis tag dari sebelah kanan sebanyak karakter yang diinginkan. Bentuk umum penulisan fungsi right adalah sama dengan right,
kemudian buka kurung, kemudian teks, koma, kemudian jumlah karakter. Kita akan contohkan cara penggunaan fungsi write. Karakter ini akan kita baca dari sebelah kanan sebanyak 7 karakter. Sama dengan ketik write, kemudian buka kurung, klik sel karakternya, kemudian koma, kemudian jumlah karakter yang ingin dibaca, ketik 7, kemudian tutup kurung, enter. Maka hasilnya adalah T tinggi. Jika kita hitung karakternya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dia dihitung dari sebelah kanan. Jadi mulai dari I terlebih dahulu. I 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fungsi MIT. Fungsi MIT digunakan untuk mengambil sebagian data berjenis teks dimulai dari kedudukan tertentu sebanyak karakter yang diinginkan. Bentuk umum penulisan fungsi MIT ini adalah sama dengan MIT, buka kurung, teks, kemudian koma, kedudukan mulai, koma, dan jumlah karakter. Kita akan contohkan cara penggunaan fungsi MIT pada tulisan SMKN 2 Bukit Tinggi ini. Kita akan baca dari tengah, dimulai dari karakter kelima sebanyak 7 buah karakter. Kita mulai dengan sama dengan, kemudian ketik MIT, buka kurung, kemudian klik sel karakternya, kemudian koma, kemudian dimulai dari karakter kelima, kemudian jumlah karakter yang ingin dibaca, 7, tutup kurung, enter. Hasilnya adalah N spasi 2 spasi book. Jadi, kita akan hitung karakternya 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah karakter kelima. Huruf N ini adalah karakter kelima. Kemudian 7 karakter yang ingin dibaca, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Relatif dan absolute cell reference. Referensi relatif. Secara default, semua referensi sel adalah referensi relatif. Ketika disalin di beberapa sel, mereka berubah berdasarkan posisi relatif baris dan kolom. Perhatikan rumus pada tabel berikut ini. Ini adalah rumus kolom B ditambah kolom C. Pada sel pertama ini, rumusnya adalah sama dengan B3 ditambah C3. Kemudian pada sel keduanya, B4 ditambah C4. Kemudian B5 ditambah C5. Kemudian jika Anda memfill handle ke sebelah kanan, dia akan menjadi C3 ditambah D3. Jadi, baris dan kolom akan berubah sesuai dengan posisi dari baris dan kolom yang akan dijumlahkan. Referensi mutlak. Referensi mutlak untuk menjaga baris atau kolom tetap konstan. Digunakan dengan menambahkan tanda dolar. Tanda ini dapat diletakkan sebelum referensi kolom atau sebelum referensi baris atau keduanya. Ini adalah contoh referensi mutlak. Jika operatornya tanda dolar, kemudian kolom, kemudian tanda dolar kembali, kemudian baris, itu merupakan baris dan kolom tidak berubah ketika di-copy. Jika baris tidak berubah ketika di-copy, maka operatornya kolom, tanda dolar, kemudian baris. Kemudian apabila operatornya tanda dolar, kemudian kolom, kemudian baris, maka kolom tidak berubah ketika di-copy. Kita akan contohkan yang pertama, yang kolom dan barisnya tidak berubah ketika di-copy. Misalkan
kolom B ditambah kolom C, kemudian kita akan jadikan kolom sel C3 ini menjadi referensi mutlak. Tekan F4, kemudian Enter. Ketika Anda tarik ke bawah, yang harusnya jika dia referensi relatif, maka sel C3 ini akan berubah menjadi sel C4. Tapi ketika dijadikan dia referensi mutlak, dia tetap menjadi sel C3. Begitu juga jika Anda fill handle ke samping kanan, maka sel C3 tidak berubah menjadi sel D3 atau sel F4. Kita akan gunakan referensi mutlak yang barisnya tidak berubah ketika di-copy. Kita akan tambahkan sel B3 ditambah sel C3. Kemudian sel C3 ini akan kita jadikan barisnya menjadi referensi mutlak. Kita akan lihat perbedaannya. Ini adalah sel B3 ditambah C3. Kemudian sel B4 ditambah C3. Jadi pada kolom B, dia sudah berubah dari B3 menjadi B4, menjadi B5, sementara pada kolom C masih tetap pada sel C3. Kemudian jika Anda fill handle ke samping, maka barisnya tetap di baris ketiga dan kolomnya berubah. Ini kolomnya berada di kolom C di baris ketiga, kemudian yang ini adalah di kolom D baris ketiga, ini E baris ketiga, dan ini kolom F di baris ketiga. Itu kita akan contohkan kolomnya yang tidak berubah ketika disalin, barisnya yang berubah ketika disalin. Caranya, kita masih tetap menggunakan kolom B ditambah kolom C. Kemudian C3 ini akan kita jadikan mutlaknya adalah kolomnya. Kemudian Enter. Kita fill handle ke bawah. Kita akan lihat perbedaannya. Ini dia. Ini sel C3, sementara yang ini adalah sel C4. Kemudian yang ini adalah sel C5. Kemudian jika Anda fill handle ke samping kanan, dia akan tetap pada kolom C3. Kemudian jika ini juga di fill handle ke samping kanan, dia akan tetap berada pada kolom C, sementara barisnya yang berubah. Ini kolom C4, 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 dan C4.